Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel sama gue Malvin. Dan inilah dia guys, smartphone yang udah resmi nih, udah di launch oleh Xiaomi Indonesia. Pas video ini udah di-upload, yaitu Poco F2 Pro, F2 Pro. Sang penerus dari Poco F1 yang telah dinanti-nanti selama 2 tahun setelah peluncurannya guys. Dan kaos ini juga, ini umurnya udah 2 tahun kurang lebih guys, makanya udah agak sempit ya. Gue gendutan. Jadi kaos ini juga didapat pas launching dari Poco F1 waktu itu. So yes, gue akan share 5 hal yang harus kalian ketahui dari Poco F2 Pro. Tapi sebelum kita mulai, gue mau ngucapin thank you dulu buat UD Dictionary yang udah sponsorin video hari ini. Jadi guys, selain sebagai kamus digital di smartphone kalian, UD Dictionary sekarang punya banyak fitur baru, yaitu Conversation Translate yang berfungsi untuk mentranslate percakapan. Misalnya kalian lagi ngobrol via video call atau via chatting dengan lawan bicara. Misalnya kalian menggunakan bahasa Inggris, lawan bicara kalian itu bisa langsung ditranslate ke bahasa Indonesia biar kalian bisa lebih ngerti secara langsung dan juga secara real time. Go down the hill and turn left. Ada bela al hada bahwa etaja ala al yasar. Endok naryo gahun, wincuk eru gasio. Shasan raho cocuan. Bahan la tolina idin guelta ala izquierda. Sakawu kudate, idari ni magate kudasai. Thank you. 감사합니다. Nah, selain itu guys, UD Dictionary juga ngadain challenge berupa 10 pertanyaan kuis nih guys buat ngetesin pengetahuan kalian tentang COVID-19 yang ada saat ini. Ini fun dan juga penting at the same time biar kita ngerti dan kita semakin tahu tentang COVID-19. Nah, buat kalian yang pengen ikutan, kalian bisa cek aja langsung link di kolom deskripsi di bawah untuk download aplikasi UD Dictionary langsung ke smartphone kalian, tersedia di iOS dan juga Android. Oke, so langsung aja guys, kita mulai 5 hal tentang Poco F2 Pro. Yang pertama ada dari segi desainnya. Nah, Poco F2 Pro memiliki desain yang totally new guys, baru banget. Nggak ada garis-garis dari Poco F1 yang terlihat di sini. Tapi kalau kalian penggemar Xiaomi, mungkin kalian tahu sebenarnya smartphone ini merupakan rebranding dari Redmi K30 Pro yang udah launching internasional kemarin sekitar bulan Maret, itu di India kalau nggak salah. Nah, mungkin ini untuk menghemat biaya R&D, Research and Development, yang memang mempunyai faktor penting dalam menentukan harga sebuah smartphone. Jadi moga-moga murah ya harganya ya. Nah, menurut gua juga guys, overall desainnya juga oke banget, build quality-nya solid, nggak ada kesan murah sama sekali. Frame-nya menggunakan bahan metal, bagian belakang ini kayaknya kaca atau plastik, nggak tahu deh, tapi solid lah pokoknya. Bagian belakang finishing-nya matte, ini gue suka banget guys, setupnya quad kamera dengan desain membulat itu memberikan kesan futuristik ya, nggak pasaran, walaupun ya finishing matte ini masih nempel fingerprint gitu. Oke, lanjut ke part kedua, yaitu performance-nya. Untuk spesifikasi guys, Poco F2 Pro masih bisa dibilang ya sangar banget lah untuk chipset Snapdragon 865 with Liquid Cooling Technology 2.0. Ada 2 varian, RAM-nya 6128 dan 8256 menggunakan UFS 3.1 storage non-expandable. Baterainya 4700 mAh dengan fast charge 30 watt. Layarnya full screen, AMOLED tanpa notch berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. OS-nya menggunakan MIUI 11 berbasis Android 10 dan juga karena pakai panel AMOLED masih ada on-screen fingerprint, dan yang kerennya itu guys, masih ada headphone jack. Oke, satu poin highlights yang menurut gua keren banget dari Poco F2 Pro ini adalah sebenarnya bukan di chipsetnya aja guys, melainkan teknologi liquid coolingnya yang punya heatsink atau vapor chamber yang super gede guys. Pas gua cek di videonya Zack Jerry Rig Everything pas dia telanjangi HP-nya. Buat apa sih heatsink itu? Simple, itu tuh mendinginkan chipset, mendinginkan layar, jeroan-jeroan dan yang lain biar nggak panas dan performance-nya menurun karena throttling. Jadi buat kalian yang mengutamakan performance di smartphone, Poco F2 Pro ini akan sangat mumpuni. Oke, lanjut ke hal nomor 3 yang harus kita tahu adalah di bagian depannya ini, yaitu layarnya. Poco F2 Pro ini menggunakan layar full screen tanpa notch dan pinggirannya ini flat alias rata guys. Gue suka banget sama tampilan depan yang full screen kayak gini. Entah kenapa banyak perusahaan yang sebelumnya udah full screen malahan nambahin tompel di layarnya alias kameranya gitu. Tapi yang agak disayangkan adalah refresh rate layarnya ini masih 60 Hz ya. Tahun 2020 ini minimal 90 Hz lah ya. Nah, walaupun demikian sih menurut gue dari segi tampilan full screen gini masih lebih oke dibandingin kamera di dalam layar tadi, dan dari segi privacy juga oke banget, dimana kameranya Poco F2 Pro ini guys kalau kita lihat adalah di bawah ini guys, di dalam. Jadi dia tersembunyi dan hanya keluar ketika diperlukan. Dan sekarang kita lanjut ke nomor 4, yaitu di bagian kameranya. Nah, Poco F2 Pro menggunakan 4 kamera belakang, konfigurasinya 64 megapiksel lensa utama, ultrawide 13 megapiksel, makro 5 megapiksel, juga depth sensor 2 megapiksel. Kemudian ada satu kamera selfie tadi guys, yang bagian pop up-nya.
Nah, ini menggunakan sensor 20 megapiksel. Hasil-hasil jepretannya di kamera belakang menurut gue udah bagus banget buat standar hari ini guys. Emang nggak yang flagship gimana banget, tapi udah bagus dan oke banget buat sehari-hari lah. Lensa ultrawide dan lensa makronya juga punya hasil jepretan yang oke. Tetapi yang agak gue bingung adalah hasil kamera selfie-nya ini guys. Menurut gue kurang banget, bahkan buat standar kelas menengah sekalipun. Tapi ya mungkin buat kalian yang demen performance gak bakal peduli sama kamera selfie ya. Gimana menurut kalian? Oke, lanjut ke nomor 5 yang harus kalian ketahui adalah baterainya Poco F2 Pro ini. Dia menggunakan baterai 4700 mAh dengan fast charging 30 watt. Kabel dan chargernya juga udah include dalam paket penjualan, warnanya agak orange kemerahan gitu. Nggak tahu warna apa. Selama pengetesan, menurut gua sih tingkat efisiensi baterainya oke banget. Mungkin tadi karena penggunaan layar 60 Hz-nya. Kemudian untuk charging juga guys, sudah super cepat. 5-100% itu kurang lebih selama 1 jam aja. Oke, so itu tadi guys 5 hal yang harus kalian ketahui dari Poco F2 Pro. Menurut gue sih, kalau gue kasih kesimpulan sedikit, Poco F2 Pro ini bisa dibilang punya tujuan yang berbeda dibandingin sama Poco F1. Poco F1 tuh tujuannya memang untuk nyari nama banget di dunia smartphone, sedangkan sekarang mereka udah ada nama, mereka tinggal maintain aja reputasi mereka sebagai produsen smartphone dengan value for money yang sangat baik. Seperti yang kita bisa lihat di Poco F2 Pro ini juga. Nah, ngomongin value, ya ngomongin harga ya. Nah, untuk harga resminya sendiri di Indonesia masih belum dapat info resminya dari Xiaomi guys. Tetapi tebakan gua ngelihat harga internasional itu mungkin bakalan di kisaran 7-8 jutaan mungkin ya. Kalau bisa di 6-999 sih menurut gua itu bakalan harga yang oke banget dan sangat recommended ya kalau harganya segitu. Gua akan bikin video seharian bersama Poco F2 Pro. Jadi kalau kalian ada yang pengen gua tes, boleh aja langsung di komen di kolom comment section di bawah, dan like dong kalau kalian suka dengan videonya, subscribe juga ke Best Internet YouTube channel, and I'll see you guys on my next video. Ciao. Poco. Poco.